Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Automotive Land. Di kesempatan kali ini gua mau lanjutin video yang Kawasaki Ninja nih, yang ini nih. Kan kemarin gua video ya, yang awal-awalnya tuh yang Ninja ini nih. Tapi ini juga masih belum beres ya. Kebetulan ini lagi gabut juga. Gua mau bikin video review-review sedikit lah tentang Kawasaki Ninja ini. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke reviewnya, kita coba sinematik dulu ya, boleh lah. Gua untuk sinematiknya sedikit aja lah, yang penting ada kan gitu. Nih sekarang di depan gua udah ada Kawasaki Ninja R ya. Ini Kawasaki Ninja R tahun berapa tuh? Tahunnya tahun tua ya. Tahunnya itu Ninja ini bukan R, kayaknya ini yang M ya. R. Oh yang J, ini Kawasaki Ninja yang J ya, tahun 96 tuh. Ada yang J, ada yang M kalau tahun 90-an ya. Yang ini kebetulan yang Kawasaki-nya yang Kawasaki Ninja yang J. Tapi ini udah di-convert semuanya jadi kayak SS ya. Nih di-convert jadi di rubah-rubah. Contohnya kan seperti dari cover nih. Kalau misalkan yang J, yang M tuh agak ke bawah ya, teman-teman. Si cover ininya tuh agak ke bawah. Dari sininya nggak rata nih ya, nggak rata. Jadi sama si ownernya dirubah jadi pakai yang cover Ninja SS nih, kayak S kayak R. Ini SS-nya pura-pura ya teman-teman, pura-pura SS. Sebenarnya itu motornya Kawasaki Ninja J. Wih, untuk penampakannya aman lah segini mah. Tapi mohon maaf nih untuk bagian covernya. Kebetulan ini pakai yang cetutan kayak gini nih. Ya mungkin kemarin coplok sendiri di bagian ini, jadi jatuh dan belah. Mungkin nanti akan dirubah lagi, dicat ulang kembali mungkin ya nanti nih pakai cover. Ini juga masih belum beres ya. Ini untuk speknya harian lah, korekan harian lah. Oke, jangan tanya-tanya, kita langsung review bagian-bagian part yang mungkin saya tahu ya. Kalau misalkan ada yang salah, bolehlah di komen ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita nih pertama ini dari pengeremannya, ini pakai dari mereknya Nissin. Ini buat moge-moge ya teman-teman. Ini kebetulan ini original juga teman-teman. Tuh ada barcode-nya ya. Original tuh ada barcode-nya. Jadi kata si ownernya tuh diperuntukkan untuk pengereman tuh jangan asal-asalan ya teman-teman. Takutnya kan dengan power yang sangat besar, Kawasaki Ninja R tuh kan lumayan lah powernya tuh besar. Jadi diutamakan fungsinya dulu. Dari fungsinya tuh emang harus original nih. Lanjut nih di bagian gas spontannya menggunakan Acerbis. Acerbisnya tuh yang bisa dibuka ya ininya, tapi kebetulan ini pakai ada bandulnya, jadi gak gua liatin. Ini diputar ke sini, copot ya di bagian handle ininya. Ini pakai Acerbis. Ini stop kontak. Ini
Terus bagian apa tuh namanya, stabilisernya menggunakan stabilizer dari mereknya Pro One. Terus dari bagian segitiga juga pakai Pro One. Untuk bagian kuplingnya pakai R25 ya teman-teman. Awalnya tuh pakai ZX 1000, tapi ya mungkin kurang enak, jadi diganti aja lah pakai yang Yamaha Lin R25 tuh. R25 ini pakai Yamaha R25. Emang kalau misalkan pakai ZX tuh lebih enak ya, lebih proper kelihatannya, tapi untuk kenyamanan mungkin lebih menang di bagian si R25. Jadi intinya mah teman-teman, kalau ngemodif itu mahal belum tentu enak ya. Kalau dipandang enak banget, tapi kalau untuk kenyamanan ya mungkin inilah kepake yang murah. Lanjut, ini ada di bagian saklar si original ya saklarnya. Ini lanjut lagi seperti speedometer, gak ada yang dirubah. Untuk speedometer masih mempertahankan look originalnya. Ini untuk shock depannya udah pakai preload ya. Udah pakai preload. Preload bawaannya si Moto One. Ini kan kebetulan si shock depannya juga udah diganti pakai Moto One, teman-teman. Ini untuk selang remnya menggunakan dari mereknya dari Hell. Nih, teman-teman pakai Hell. Ini untuk gasnya, kabel gasnya pakai serat. Lanjut. Sebelah sini untuk bagian tabung shocknya menggunakan tabung shock dari mereknya Pro One juga ya teman-teman, pakai Pro One tapi yang warna biru. Nih, ini udah kemakan lah, udah agak lama. Pro One, dan ini juga segitiganya menggunakan Pro One juga teman-teman, pakai Pro One juga. Do Pro One yang nonton do, itu do segitiganya teh. Pro One C7. Hah? Ini untuk bagian segitiganya pakai Pro One yang C7 ya teman-teman, yang bautnya 3. Tuh yang bautnya 3, kan ada yang baut 2, ada yang baut 3. Ini kebetulan pakainya yang baut 3 biar lebih enak lah dipandangnya, udah proper. Terus di bagian borgolnya juga ini udah pakai borgol ya. Ini pakai borgol juga, untuk mereknya saya kurang tahu. Lanjut ke bawah. Nih, untuk ke bawahnya, untuk kalipernya menggunakan kaliper dari mereknya Nissin yang 4 piston ya, 4 piston. Ini juga alhamdulillah mempertahankan Nissinnya yang original ya. Tuh ada barcode-nya teman-teman. Nih barcode-nya. Soalnya pengereman nomor 1 lah. Pakai Nissin yang 4 piston. Untuk bagian piringannya menggunakan piringan dari mereknya Red It 3/5 mm tuh. Ini pakai bracketnya menggunakan dari mereknya XYZ. Ini udah PNP ya, udah PNP ke Kawasaki Ninja. Ini untuk bagian peleknya menggunakan pelek dari mereknya CMG. Ini CMG ya, yang lebar, tapaknya tapak lebar ya teman-teman. Tapak lebar dan dibalut dengan ban Diablo Rosso Corsa. Untuk ukuran depannya mana sih? Itu kurang sobat sih, Dok. Nomor apa teh? 100. Hah? 100. Oh, ini ukurannya 100 per berapa lah, ketutupan ketutupan. Ini menggunakan bosing-bosing di online juga, online shop udah banyak ya. Kita lanjut ke bagian ini nih, radiator. Menggunakan Pro One juga ya. Ini kebanyakan part-partnya menggunakan Pro One ya. Ini Pro One yang gabut tuh, Pro One. Ini PNP udah dikasih tiang-tiang kayak gini ya teman-teman tuh. Kita reviewnya review singkat-singkat aja ya. Nih lanjut ke bagian knalpot, bagian mesin lah. Ini ke bagian knalpot, ini menggunakan knalpotnya perutnya dari RS1 Super Cobra ya. Shot, dan silencernya menggunakan Shigiro yang karbon, moncongnya pakai titanium. Shigiro more powerful. Yang kompetisi. Ini lanjut bagian mesin, ini untuk perintilannya pakai 2 TC ya. Ini 2 TC. Selangnya pakai Samco. Ininya selang kabel kuplingnya menggunakan dari mereknya XYZ, dan ini untuk selahannya menggunakan PR ya.
menggunakan BR. Ini 2 TC. Ini full 2 TC ya. Dan untuk karbunya menggunakan karbu dari mereknya KRJ. KRJ yang ukuran 38. Ini KRJ pakai 38 ditambah pakai ini nih. Apa tuh namanya teh? Jais sih. Ini Jaisnya menggunakan Jais Novadas ya. Ini karbunya 38 besar. Dan untuk dudukan intake-nya menggunakan Pro One juga sama teman-teman. Pro One juga ya. Ininya klemannya pakai 2 TC. Oke, lanjut ke sebelah sini. Ada dari underbone. Kebetulan ini udah pakai underbone ya. Untuk underbone-nya menggunakan WR3. Nih underbone-nya. Underbone-nya udah ganti juga. Dan dudukan apa tuh namanya, tutupan knalpotnya menggunakan 2 TC juga. Swing arm, ini swing armnya juga udah diganti ya teman. Swing armnya menggunakan dari mereknya Bipro yang warna hitam. Untuk bagian gear menggunakan dari mereknya Triple S. Untuk pelek sama ya kayak depan, ini pakai CMG juga teman-teman. Bannya pakai Pirelli Diablo Rosso. Untuk diameter bannya menggunakan 120/70. Bannya 120/70. Jadi agak lebar ya teman-teman. Gagah tuh. Piringan belakang menggunakan Tedit. Ini Nissin, pakai Nissin juga. Tahanannya pakai 2 TC. Selang rem sama kayak depan, pakai hel juga teman-teman. Nah, mungkin untuk bagian mesin ya yang dirubah, bagian mesin nggak banyak yang dirubah, cuma menggunakan bikinnya menggunakan JetX ya. Udah lah segitu pokoknya mah. Di bagian ini menggunakan dari mereknya 3. Mungkin nggak ada yang dirubah lagi. Mungkin dari bagian mesin saya juga kurang tahu part apa yang diganti di dalamnya. Pokoknya penampakannya seperti ini. Nanti sebelum kita joknya nih, joknya ini udah dirubah ya. Joknya udah dirubah. Joknya dibikin di bem jok pokoknya mah. Nih, mantep. Behalnya pakai JetX. Ini pokoknya joknya dibikin di bem jok. Kalau di Silver Asep jok sama juga itu adik kakak. Nih kebetulan ini juga ada tim balap ya. Ini tim balap dari Cianjur teman-teman. BTU Privater. Itu tim balap lah buat. Aduh, bahaya pak. Bentar guys, ini kopi dibahayakan. Ya maksudnya naon goblok. Kopi dibahayakan. Aja. Aduh, maaf guys, barusan iklan dulu ya. Kita lanjut lagi. Nih. Terus ini kupingnya juga diganti guys. Dai merek Kondo? Dai. Hah? Dai. Mau aku sih kata Dai. Ini juga diganti ya teman-teman. Oke, mungkin sekian ya untuk video Kawasaki Ninja ini. Sebelum kita beres, kita kasih dulu suaranya, nanti kita hidupin sebentar lah. Kita hidupin ya. Terus nanti juga saya akan coba bagaimana sih jalannya motor ini ya. Tapi tidak sekarang lah. Nanti kita coba video ketika dikendarain ya. Enak apa enggak ini motornya. Untuk penampilannya serem lah. Oke. Kita coba hidupin dulu. Gaskan. Oke guys, sekarang kita coba hidupin bagaimana suaranya Pak ya? Ya. Suaranya itu kayak Honda Grand apa kayak Honda Win ya, ya Pak ya? Ya. Kita coba ya. Kita coba hidupin ya. Suaranya. Ini untuk suaranya agak sedikit ngobok ya, soalnya karbunya besar teman-teman. Suaranya. Kita gak bisa bayar ya, mungkin kita coba bayar di sebelah sana ya. Di
sini ya tidak memungkinkan tuh. Soalnya banyak orang-orang. Kita coba nanti di sana ya. Sedikit aja. Oke guys, kita coba sedikit belayer ya. Soalnya tadi kan di sana mah banyak warga ya Pak ya? Ya. Banyak warga, jadi kebetulan kan kalau dekat warga tuh knalpot kayak gini tuh berisik. Kita coba di sini Pak ya? Ya. Coba hidupinnya Pak. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Belajarnya seperti itu, soalnya gak memungkinkan ya Pak ya, takut jebol guys. Nanti saya ngegantiin. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.